Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Humaira dari kelas 11 kelompok 2 absen 5. Hari ini saya akan melaporkan hasil pengamatan kami mengenai lahan gambut yang berada di Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu lahan gambut? Lahan gambut adalah jenis lahan basah yang terbentuk dari tumpukan bahan organik, seperti sisa tumbuhan dan pohon yang membusuk secara perlahan selama ribuan tahun dalam kondisi tergenang air dan minim oksigen. Lahan ini menyimpan karbon dalam jumlah besar dan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama untuk menghindari bencana seperti kebakaran hutan dan perubahan iklim. Di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, lahan gambut tersebar cukup luas, termasuk di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Adapun tekstur lahan gambut ini berdasarkan observasi kami. Tekstur lahan gambut terasa lunak, berpori, dan mudah menyerap air. Ketika diinjak, tanahnya terasa empuk dan sedikit basah. Jika diambil tanah gambut warna coklat tua hingga hitam dan mudah hancur saat dimasak. Saat kami melakukan observasi dengan menggali tanah gambut, pada kedalaman 5 cm, tekstur terasa lembut, standar, menunjukkan lapisan atas yang masih stabil dan mendukung vegetasi. Saat kedalaman 10 cm, masih terasa lembut, namun ditemukan beberapa kerikil kecil menunjukkan adanya campuran mineral di lapisan tengah. Saat kedalaman 15 cm, ditemukan banyak material paling lembut, teksturnya sangat lunak dan rapuh, menandakan akumulasi bahan organik yang lebih tua dan terdekomposisi lebih lanjut. Proses terbentuknya lahan gambut. Lahan gambut terbentuk selama ribuan tahun dari tumpukan sisa-sisa tanaman yang membusuk di daerah rawa yang selalu tergenang air. Karena minimnya oksigen, sisa tanaman ini tidak bisa terurai sepenuhnya, sehingga lama-lama membentuk lapisan gambut. Gambar ini menjelaskan bahwa lahan gambut terbentuk dari proses alamiah yang memakan waktu ribuan tahun, dimulai dari tumbuhan mati yang menumpuk di daerah basah, minim oksigen, hingga akhirnya berubah menjadi lapisan gambut yang tebal. Hasil dari pengukuran kami menunjukkan bahwa pH air gambut berada di angka 5 dan pH tanah gambut sekitar 6,5. Sebagai pembanding, pH air mineral juga berada di angka 5. Meskipun tidak terlalu asam seperti data sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan bahwa lahan gambut memiliki karakteristik unik yang memengaruhi jenis vegetasi yang bisa tumbuh. Pada gambar ini, yang pertama, air gambut menunjukkan pH 5 yang artinya air gambut bersifat asam lemah. Ini umum terjadi karena air gambut mengandung bahan organik yang terurai dan melepaskan asam-asam organik. Yang kedua, tanah gambut dengan pH 6,5 yang artinya tanah gambut cenderung mendekati netral sedikit asam. Hal ini bisa terjadi karena adanya proses netralisasi oleh mineral dalam tanah atau campur tangan manusia melalui pengapuran. Yang ketiga, air mineral sebagai pembanding dengan pH-nya adalah 5, artinya air mineral juga bersifat sedikit asam tergantung pada kandungan CO2 dan mineral lainnya. Ini normal dan tidak berbahaya. Vegetasi yang kami temui di lahan gambut antara lain pohon galam, purun tikus, ramin, jelutong, pandan, dan semak belukar. Selain itu, beberapa jenis lumut dan tanaman khas rawa juga tumbuh subur karena kondisi tanah yang tetap lembab dan asam ringan. Salah satu contoh vegetasi lahan gambut yang ada di Kalimantan Selatan adalah purun tikus. Purun tikus adalah contoh vegetasi khas lahan gambut yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan berperan penting dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut. Pelestariannya sangat penting untuk mencegah kerusakan gambut di Kalsel. Dan habitat alami purun tikus yaitu tumbuh di lahan gambut dangkal, rawa, dan daerah basah. Purun tikus banyak ditemukan di wilayah seperti Barito Kuala, Gambut, Hulu Sungai Selatan. Adapun fungsi ekologis dari purun tikus ini, 1. Mencegah erosi dan kebakaran gambut karena mampu menutupi permukaan lahan basah. 2. Menstabilkan permukaan tanah gambut. 3. Menyerap dan menyimpan air sehingga membantu mengatur kelembapan ekosistem. 4. Habitat alami bagi hewan rawa seperti serangga, burung rawa, dan ikan kecil. Adapun manfaat purun tikus bagi masyarakat. 1. Bahan kerajinan tradisional, tikar, tas, topi, dompet. 2. Sumber ekonomi lokal. Banyak perempuan di desa-desa Kalimantan Selatan menenun purun sebagai mata pencaharian. 3.
ramah lingkungan, pengganti plastik karena kuat dan bisa didaur ulang. Mari kita jaga lahan gambut. Lahan gambut bukan hanya tanah biasa, ia adalah paru-paru dunia, penyimpanan air, dan perlindungan dari bencana. Dengan tidak membakar lahan, tidak menebang liar, dan turut serta dalam reboisasi, kita bisa melindungi ekosistem penting ini. Ayo, jaga lahan gambut!